Ya, selamat berjumpa kembali bersama saya dalam perkuliahan mata kuliah akuntansi keuangan yang kedua dengan materi pembahasan hari ini yaitu membahas tentang aktiva tetap. Nah, maka ya kita siapkan soal tulis catatan bila nanti Anda akan mencatat. Oke, silahkan diperhatikan ya. Aktiva tetap. Nah, di sini saya bagi menjadi dua bagian. Untuk bagian pertama nanti akan saya jelaskan sampai pada cara perhitungan penyusutan aktiva tetap, karena banyak sekali untuk perhitungan penyusutan aktiva tetap. Dan di bagian pertama pula saya akan jelaskan mulai dari dasarnya terlebih dahulu mengenai aktiva tetap itu sendiri. Aktiva tetap, pastinya kalian juga sudah tahu ya, yang disebut aktiva tetap itu yang seperti apa. Nah, di sini pengertian dari aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam keadaan siap pakai, yang siap digunakan. Walaupun memang ya ada aktiva tetap yang tidak berwujud. Nah, konteks aktiva tetap berwujud ini itu dibangun terlebih dahulu. Artinya apa? Dibuat terlebih dahulu, baru bisa digunakan secara maksimal. Walaupun dalam tanda petik ini ya, ada aktiva tetap berwujud, tetapi manusia itu nggak bisa bikin. Nah, apa itu? Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Kembali ke bagian ini. Jadi, sebuah aktiva tetap itu dibuat terlebih dahulu, dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan. Manfaatkan untuk kegiatan operasional perusahaan, tidak untuk dijual kembali dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, itu pengertian dari aktiva tetap. Kalau di bawah 1 tahun itu konteksnya aktiva lancar ya. Cara dari aktiva tetap yang pertama itu bersifat relatif permanen. Nah, permanen itu berdasarkan jangka waktu itu lama, di atas 1 tahun. Yang kedua, digunakan dalam operasi perusahaan, kegiatan perusahaan, kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini menggunakan aktiva tetap. Lalu tidak dimaksud untuk dijual kembali. Bukan untuk konteksnya adalah diperjualbelikan. Kalau masuk ke konteks diperjualbelikan itu bukan aktiva tetap lagi, tapi persediaan barang dagang. Itu pastinya beda, lain ya. Oke. Nah, ini penjelasan dari bersifat relatif permanen. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa gunakan untuk jangka panjang dan penggunaannya lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, digunakan dalam operasi perusahaan. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan, nah pastinya itu juga menggunakan sarana, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Nah, juga pabrik
gedung ya. Pabrik itu berarti bicara tentang gedung, kemudian kantor, nah itu juga tergolong aktiva tetap. Yang ketiga, nah di sini ya tidak dimasukkan atau dijual kembali. Tidak jual kembali itu berarti aktiva tetap ini bukan bukan barang dagangan, tetapi bisa loh dijual kalau misalkan aktiva tetap tersebut itu memang sudah tidak terpakai dan perusahaan itu ternyata butuh dana ya, kesulitan dana, maka ya mau nggak mau ya jual aktiva tetap. Penggolongan dari aktiva tetap berdasarkan asal usul. Yang pertama, sebut aktiva berwujud ya. Aktiva tetap berwujud di sini bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang ya. Nah, dan dibuat atau dibangun oleh manusia. Apa itu? Ya pastinya kita semua tahu ya, yang namanya gedung, mesin, peralatan, kendaraan, dan ada yang lain lagi. Kalau yang tidak dibuat atau dibangun oleh manusia, ada tanah, ada sumber alam yang lain. Tuh. Ini berwujud. Kalau tidak berwujud, seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, goodwill, ini merupakan aktiva tetap yang tidak berwujud. Tapi, ya, mosok beneran tidak berwujud. Nah, wujud dari aktiva tetap ini adalah surat. Ya, bentuknya surat. Maka terkadang hak cipta, hak paten, merek dagang, goodwill ini diotentifikasikan dalam bentuk surat berharga. Gitu. Jadi kalau diperjualbelikan surat berharga tersebut ya pasti ada nilainya. Lalu berdasarkan masa manfaat, aktiva tetap yang umurnya terbatas. Umurnya terbatas itu artinya nilai dari aktiva tetap itu semakin lama semakin menurun. Terlain ada gedung, mesin, ya, sumber alam yang tidak digunakan untuk selamanya. Kalau aktiva tetap yang umurnya tak terbatas, yaitu tanah. Karena apa? Tanah itu semakin lama nilainya itu akan semakin meningkat, kemudian tidak bisa hancur, tidak bisa rusak, tapi longsor bisa ya. Nah, tanah kalau longsor itu kan bukan rusak itu ya, tapi cuman bergerak saja ya. Oke. Nah, di sini bicara tentang masalah-masalah yang muncul dalam sebuah aktiva tetap. Digolongkan menjadi 4 hal. Yang pertama adalah penentuan biaya atau harga perolehan. Yang kedua adalah depresiasi atau penyusutan. Ketiga, rugi atau laba saat dijual. Keempat, rugi atau laba saat ditukar. Ini merupakan masalah-masalah akuntansi yang berkaitan dengan aktiva tetap. Penjelasan dari tiap-tiap masalah tersebut, yang pertama adalah penentuan harga perolehan atau HP. Harga perolehan di sini adalah harga saat ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran lain. Jadi kalau misalnya kita beli aktiva tetap, pastikan di sana keluar yang namanya harga beli, harga dasar dari suatu produk yang kita beli itu. Nah, tapi di sini ada tambahan pengeluaran lainnya. Untuk
menggunakan aktiva tetap tersebut. Untuk pengesahan dari aktiva tetap tersebut. Nah, apa itu contohnya? Nih, ada biaya pengiriman. Misalkan beli almari gitu ya. Almari 6 pintu. Wah, kan gede sekali itu. Nah, biasanya kan tidak bisa bawa sendiri. Tuh yang namanya jasa angkut. Maka butuh biaya pengiriman, mengeluarkan biaya pengiriman. Kemudian biaya asuransi untuk faktor keamanan gitu ya. Kemudian biaya pemasangan, tidak bisa ngerakit, ya mau nggak mau membutuhkan yang namanya tukang supaya dapat gunakan dengan benar, dirakit dengan benar. Lalu biaya balik nama, misalkan ini kendaraan, mana kalau kita beli kendaraan, apalagi kendaraannya second gitu kan, dan di sana pasti harus muncul yang namanya balik nama dan biaya pajak kendaraan dan lain-lain. Sehingga jumlah dari aktiva tetap tersebut itu pasti juga akan bertambah. Dan istilahnya ya, penyebutannya ya, yang namanya harga dari aktiva tetap itu disebut harga perolehan. Contohnya ini ada mesin giling dengan harga belinya 10 juta, kemudian ada biaya administrasi 500.000, kemudian ada PPN 10%, sehingga harga perolehannya total 11.500.000. Oke. Kemudian perusahaan membeli sebidang tanah dengan harga 20 juta. Tapi ketika membeli tersebut ada biaya-biaya tambahan seperti biaya notaris, biaya balik nama, komisi maklar. Nah, sehingga setelah ditotal semua harga dari tanah tersebut itu 21 juta. Ya. Dan di sini dicatat dalam jurnal itu tanah masuk debit 21 juta, kemudian kreditnya kas atau bank 21 juta. Itu adalah mencari HP, harga perolehan ya. Kemudian masalah yang kedua yaitu depresiasi atau penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap itu akan mengalami penyusutan. Kecuali ya ini ya, kecuali apa? Tanah. Setiap aktiva tetap suatu saat tidak dapat digunakan lagi dan harus ganti dengan yang lain. Maka nilai aktiva tetap juga akan semakin menurun dari waktu ke waktu. Ini aktiva tetap semakin lama semakin turun nilainya. Oke. Proses penurunan nilai itu terjadi karena ada dua sebab. Nah, sebab yang pertama itu memang karena penurunan fisik akibat dari pemakaian atau pengaruh alam. Kalau misalkan kita pakai kendaraan terus-menerus, sudah tanpa dirawat, tanpa diservis, buat jalan ke sana kemari, ya diisi bahan bakar saja gitu ya. Nah, udah biarkan apa tuh namanya dilihat aja usia dari kendaraan tersebut pastinya akan cepat berlalu.
cepat rusak gitu ya. Ya, karena apa? Pemakaian. Maka juga perlu harus dirawat supaya tingkat penyusutannya itu tidak terlalu cepat. Ya, tetap menyusut, tetapi kan tidak terlalu cepat. Kalau pengaruh alam ya pastinya, wah ini lain lagi ya. Misalkan kebakaran hutan, kemudian kebakar, atau kena tanah longsor, tertimbun tanah, ya pastinya juga penurunan fisik. Tak. Yang kedua, ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman di sini ya pastinya istilahnya ya kuno, walaupun ada juga barang-barang antik, barang-barang yang memang di situ mengalami yang namanya pemanfaatan yang pastinya berbeda dengan kondisi yang secara umum. Yang namanya barang antik itu kan biasanya hanya di display, kemudian hanya diapakan? Ya hanya sekedar dipajang, intinya kan seperti itu. Kalau digunakan untuk kegiatan sehari-hari yang normal, ya pastinya juga akan cepat mengalami penurunan harga, penurunan fisik ya. Dan pastinya pahamlah kalau ketinggalan zaman itu seperti apa. Nilainya pasti juga akan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi ada umur produktif aktiva tetap, adalah periode masa aktif atau masa penggunaan secara ekonomis untuk memproduksi atau menjual aktiva lain atau jasa. Jadi umur produktif aktiva tetap itu berarti usia di mana aktiva tetap itu digunakan sewajarnya, digunakan secara apa ya namanya aktif. Nah, tetapi dengan faktor di atas tadi ada penurunan fisik, maka penentuan umur produktif juga harus diperhatikan. Biasanya kendaraan-kendaraan itu umur produktifnya adalah 5 tahun. Setelah 5 tahun pasti nanti akan semakin cepat menurunnya. Tergantung dari perawatan ya, tapi ya. Ya ini merupakan faktor-faktor. Yang kedua adalah taksiran nilai residu. Nilai residu atau nilai sisa adalah taksiran harga jual aktiva tetap setelah berakhirnya umur produktif aktiva. Jadi kalau misalkan penyusutannya itu sudah mentok, nah maka di sana ada yang namanya nilai sisa. Nilai sisa itu nilai paling akhir. Nilai paling akhir atau biasa juga disebut dengan nilai residu. Oke, metode pencatatan depresiasi. Dalam pencatatan jurnal itu ada dua metode pencatatan, yaitu disebut metode langsung, di mana metode langsung di sini jurnalnya adalah beban penyusutan aktiva tetap pada aktiva tetap, dan jika kita masukkan ke lebih detail lagi terhadap suatu
aktiva tetap disebut depresiasi kendaraan pada kendaraan. Dan pengaruhnya apabila perusahaan menggunakan metode ini, maka tiap-tiap akhir tahun rekening kendaraan itu dikredit sejumlah depresiasi tahunan. Dengan demikian, nilai kendaraan pada laporan neraca akan semakin berkurang dan sampai akhirnya akan menunjukkan nilai residu. Ya. Jadi ada kaitannya yang namanya nilai residu atau nilai sisa tadi itu, yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah metode tak langsung, di mana pencaratan jurnalnya itu beban penyusutan aktiva. Wah, ini salah ketik ini ya. Aktiva tetap pada akumulasi penyusutan aktiva tetap. Yang kreditnya di sini akumulasi penyusutan, di mana jika dicatat secara detail, beban penyusutan itu sama dengan depresiasi kendaraan. Ini detail ya. Dan akumulasi depresiasi kendaraan, di mana rekening depresiasi kendaraan menunjukkan jumlah depresiasi yang dibebankan pada tahun tertentu. Dan rekening ini ditutup ke rekening rugi laba. Dan metode tak langsung ini merupakan metode penyusutan aktiva tetap yang umum digunakan. Dan kedepannya kita nanti akan gunakan metode yang ini ya, tak langsung, supaya bisa langsung ditutup ke dalam rekening rugi laba, sehingga tahu nanti laba ruginya itu jumlahnya berapa. Metode perhitungan depresiasi, ya ini masih berkaitan dengan yang namanya penyusutan. Besarnya depresiasi dapat dihitung dengan berbagai macam metode. Dan di dalam bagian ini kita akan bahas beberapa metode depresiasi yang paling umum. Nah, apa itu? Yang pertama adalah metode persentase dari harga perolehan. Nah, yang kedua, metode pencatatan penyusutan menggunakan garis lurus. Yang ketiga, perhitungan dengan menggunakan metode angka-angka tahun. 4, metode persentase dari nilai buku. Dan yang kelima adalah metode satuan hasil produksi. Nah, ini ada rumusnya sendiri-sendiri. Dan untuk saat ini, ya sekarang kita akan bahas nanti hanya beberapa saja, dan selanjutnya akan dibahas di pertemuan berikutnya. Untuk metode yang pertama disebut metode persentase dari harga perolehan, di mana rumus dari pencatatan metode ini adalah depresiasi per tahun atau penyusutan, itu rumusnya persen kali harga perolehan, persentase. Persennya langsung ketemu berapa persen kali dengan harga perolehan dari aktiva tetap tersebut. Nah, contoh, PT Kusuma membeli sebuah gedung dengan harga 15 juta, di mana gedung tersebut itu ditaksir penyusutan dengan menggunakan metode persentase sebesar 10% per tahun. Ya, 10% per tahun. Oke, udah kita masukkan dalam rumus persentase kali HP, 10% kali 15 juta, maka ketemu 1.500.000. Dan ini merupakan nilai dari depresiasi.
nilai dari depresiasi. Ya. Mudah kan? Ya, mudah sekali ini. Jika kita masukkan ke tabel depresiasi, metode persentase dari harga perolehan, bisa dilihat ya, di tahun depresiasi debit, akumulasi kredit, kemudian di sini nilai bukunya. Nilai buku itu sama dengan harga perolehan dari aktiva tetap. Ini tahun ke 0. Karena saya nggak tulis ya, ini masuk ke tahun ke 0. Ya, kalau tahun ke 0, depresiasinya juga 0, akumulasinya juga 0. Jadi dianggap nilai bukunya ini masih dalam proses apa yang namanya? Ya, dalam proses pemakaian. Nah, setelah masuk tahun pertama, dihitunglah depresiasinya. Tadi berapa? 10% ya. Oke, maka depresiasi 10%, 1.500.000. Ini akumulasi 1.500.000. Dan nilai bukunya dikurangi 15 kurangi 1,5. 13.500.000. Tapi kalau misalkan secara real itu untuk depresiasi ya nggak sampai 10% sih ya. Habis ini 4 tahun ya, harga perolehan udah habis. Tahun kedua juga sama, tahun kedua sama, akumulasinya dijumlahkan 1 juta tambah 1 juta, 1.500.000 tambah 1.500.000, 3 juta ya. Kemudian nilai bukunya semakin berkurang. Nah, begitu seterusnya. Oke. Ya, dan wah, ini ada soal latihan ini. Ya. Oke. Soal latihan 1. CV Mutiara membeli kendaraan seharga 120 juta dengan PPN 10% dan biaya balik nama 2.500.000. Dan untuk menentukan penyusutan, perusahaan menggunakan metode persentase sebesar 8% selama 10 tahun. Yang ditanyakan, yang pertama, buatlah jurnal umum untuk pembelian kendaraan tersebut. Nah, dibuat jurnal umumnya. Yang pertama yaitu yang perlu dicari ya adalah harga perolehannya terlebih dahulu, harga perolehan dari kendaraan tersebut, kemudian baru dibuat jurnal pembelian di sini. Jurnal pembelian kendaraan itu apa? Ya pastinya tahu dong. Yang berikutnya B. Hitunglah penyusutan kendaraan dengan metode persentase sebesar 8%. Nah, setelah itu buat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Untuk setiapnya ini nggak usah, jadi buatnya satu ini saja ya, satu jurnal penyusutan saja pada tanggal 31 Desember. Nah, ini ada yang khusus ini. Khususnya apa? Ini kan penyusutannya per tahun ya, 8%. Sedangkan di sini kan 5 April. April itu berarti kita hitung. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, berarti ini ada 9. Nah, karena penyusutannya itu hitungannya 1 tahun, kan hitungannya berarti 12 ya. Sedangkan di sini kan baru dipakai selama 9 bulan. Maka untuk perhitungan prosentasenya, silahkan nanti bisa Anda hitung sendiri ya. Saya kasih kisi-kisinya. Jadi 9/12 dikali prosentase
dikali harga perolehan. Nah, maka nanti akan ketemu penyusutan pada penyusutan pada tanggal 31 Desember. Seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, teknik pembuatannya sama. Ya, oke. Ini silakan nanti dicoba dulu. Minggu depan kita akan bahas. Seperti itu ya. Oke. Ya, materi kita lanjutkan minggu depan, dan jika ada pertanyaan nanti bisa Anda hubungi saya di grup WA. Gitu ya. Oke, jadi itu yang dapat saya jelaskan pada saat ini, dan materi sudah ada disediakan, kalian juga sudah bisa download dan bisa langsung dibuat untuk latihannya tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat mengikuti perkuliahan online. Ya, sampai jumpa lagi semuanya.